Shalom. Dengan penuh ucapan syukur, marilah kita persembahkan puji-pujian kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kesempatan bagi kita semua pada minggu ini untuk beribadah kepadanya. Kami Majelis HKBP Pangkalan Bun mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini untuk kemuliaan namanya. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu janganlah kita menstai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya berjalan yang benar supaya hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan bara-bara sebagai tanaman. Juga kata mereka, marilah kita jadikan bagi mereka sebuah bata dengan sempurna yang tercapai sampai ke langit. Dan marilah kita cari lama supaya kita jangan seserap seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat doa dan menara didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mencoba lakukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengambil lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Pada
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita, terlebih bagi jemaat yang masih beribadah di rumah, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Demikianlah bunyinya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dalam nats ini yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada zaman yang lalu, bahwa Korintus telah menjadi suatu kota yang peradabannya sangat maju karena latar belakang mereka beraneka ragam dalam suku, dalam agama, karena dia juga adalah pusat perdagangan. Oleh karena itu di sana juga banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kebebasan ataupun pelanggaran-pelanggaran amoral. Sehingga Rasul Paulus sangat menekankan kepada jemaat Korintus supaya mereka menekankan hidup kekudusan, supaya mereka masing-masing menjaga dirinya dan menjaga orang lain supaya jangan jatuh ke dalam dosa percabulan ini. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, oleh karena itu Rasul Paulus sangat dalam tadi membahasnya bagaimana sepatutnya kita manusia sebagai orang yang percaya untuk hidup menjaga kekudusannya. Karena ia telah menyebutkan tadi bagaimana tubuh kita ini, daging ini bukanlah hak kita sepenuhnya, tetapi itu juga adalah milik Tuhan Allah. Karena dia milik Tuhan Allah,
maka tidak boleh menjadi sembarangan. Karena tubuh kita juga adalah kepunyaan Allah, maka itu sangat mahal, sehingga tidak bisa dibuat untuk sembarangan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hal ini maka ditekankan bagi kita semua, karena tubuh kita adalah kepunyaan Tuhan Allah, maka pergunakanlah itu untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan itu sendiri. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan ini juga menjadi tantangan pada zaman modern, postmodern, dan bahkan selanjutnya, bahwa menjaga moral masing-masing adalah bagian dari kepercayaan kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena walaupun mungkin orang lain tidak melihatnya, tetapi Tuhan pasti maha mengetahui. Tetapi Tuhan menilai itu adalah suatu dosa, dan Tuhan menilai itu adalah salah satu dosa yang berpengaruh kepada diri sendiri. Kalau dikatakan tadi dalam notes kita, pelanggaran-pelanggaran lain itu adalah dosa kita kepada orang lain. Tapi hal percabulan ini, perzinahan ini adalah dosa kepada diri kita sendiri. Terus dari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, justru oleh karena inilah yang menghempang kita, yang mengatur kita, yang memagari kita supaya tidak terjatuh kepada hal yang melanggar firman itu. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka tentu dalam diri manusia akan ada kebutuhan daging, termasuk yaitu kebutuhan seksual. Tetapi melalui firman Tuhan juga mengajarkan bahwa itu adalah hak bagi orang yang sudah berkeluarga. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui firman ini mengajak kita yang pertama adalah menjaga kekudusan diri kita dan juga menjaga kekudusan orang lain. Bisa saja bukan dari diri kita, tetapi faktor lain dari orang lain yang berupaya untuk menggoda, menjerumuskan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kemudian saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sesuai dengan topik kita tentang bagaimana menghadapi teknologi. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa sebenarnya teknologi sudah sangat lama ada. Dari zaman-zaman dulu kita bisa mempelajarinya di sejarah, dan teknologi itu mempermudah manusia. Teknologi itu banyak membantu pekerjaan manusia. Dari zaman yang sangat kuno, maka manusia purbakala dulu memakai batu untuk berbagai tujuan, yaitu untuk memukul, untuk memotong, dan lain sebagainya. Waktu juga terus berkembang, terlebih di zaman modern, bahkan yang sekarang disebut dengan zaman 4.0, bahkan itu bisa berjalan lebih cepat. Bisa jadi sebentar lagi akan disebut dengan revolusi industri 5.0, 6.0 dan lain sebagainya, bahwa ada loncatan-loncatan perubahan yang sangat cepat yang disebut dengan revolusi industri. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari alat tersebut maka kita bisa melihat ada dua dampak daripada teknologi ini, yaitu yang pertama memudahkan pekerjaan manusia. Contoh sederhana yang paling umum yaitu yang sering kita gunakan dengan handphone. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Jika dilihat dari positifnya, maka melalui handphone kita berbicara jarak jauh dengan orang lain. Pada saat ini melalui WhatsApp kita bisa berbicara dan melihat wajah mereka. Melalui handphone maka banyak juga pekerjaan yang olehnya kita terbantu. Bagi anak-anak sekolah mungkin mengerjakan PR-nya, bagi para orang tua yang bekerja bisa menelepon mitranya, partner kerjanya, dan lain sebagainya. Sehingga boleh dikatakan teknologi tersebut, handphone tersebut sangatlah berguna. Saudari, tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa ternyata semakin zaman meningkat, semakin teknologi meningkat, maka di situ juga banyak resiko terjadinya penyimpangan bahkan dosa. Melalui handphone sering menggoda kita untuk gampang berbohong. Melalui handphone, melalui media sosial juga banyak membuat orang menjadi tukang bohong, penyebar berita bohong, tukang fitnah, menyebarkan berita yang belum akurat sehingga merugikan orang lain. Tentu itu juga adalah bagian dari dosa dan itu sama dengan berbohong. Kemudian melalui itu juga beresiko untuk membuat tantangan bagi setiap keluarga. Misalnya apabila dalam keluarga tersebut ada yang melalui itu berpotensi untuk berselingkuh dan lain sebagainya. Jadi di balik yang positifnya maka ada tantangan yang negatifnya yang harus kita cegah, yang harus kita kontrol, yang harus kita dapat menguasainya. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hal ini firman ini juga mengatakan bagi kita, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hal ini justru Paulus bukan hanya mengajarkan semata-mata yang berhubungan dengan daging, yang berhubungan dengan dunia ini, tetapi justru dia mau menunjukkan bagaimana nilainya Allah itu, bagaimana tingginya nilai hal-hal yang rohani, bahwa hal-hal yang kita sebutkan tadi, teknologi, komunikasi dan lain sebagainya memang berdampak positif, tetapi justru sebagai orang yang punya akal budi, sebagai orang yang punya roh, kita juga harus mampu untuk menyaringnya. Jangan menjadi diperbudak oleh apapun juga. Jangan diperbudak oleh handphone juga misalnya. Maka pada saat ini banyak cara menggunakannya yang tidak tepat, yaitu handphone yang tidak bisa lepas 24 jam, bahkan ketika mengobrol, ketika mendengar khotbah dan lain sebagainya, maka seolah-olah handphone itu lebih berkuasa, lebih penting dari segala-galanya. Dan itu boleh dikatakan hampir diperbudak oleh teknologi tersebut. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, justru melalui firman ini kita mau diajarkan, janganlah teknologi itu yang mengontrol, yang menguasai diri kita, tetapi biarlah diri kita yang menguasai hal tersebut, menggunakannya dengan baik, memposisikan penggunaannya dengan tepat, sehingga itu akan menjadi hal yang berguna. Bagaikan dua mata pisau, yaitu dia bisa berguna kepada hal yang baik, tetapi dia bisa juga berguna untuk mencelakai diri.
Oleh karena itu, saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, jika kita membicarakan teknologi, tentu akan sangat panjang dan sangat lama. Tetapi dari hal ini, firman Tuhan ini mau menekankan kepada kita bahwa marilah kita pakai hal tersebut, pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya dengan positif, dengan hal-hal yang berguna, dan tentu jangan melupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Mungkin itu berguna, tetapi belum tentu semuanya itu baik bagi kita. Mungkin itu menjadi suatu gaya hidup, tetapi belum tentu itu semua cocok dengan kebudayaan kita, belum tentu semua itu cocok dengan iman kita, oleh karena penggunaan yang tidak baik. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tantangan bagi kita pada saat ini yaitu marilah kita memakainya dengan baik. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bahwa kuncinya Allah ada pada diri kita, penguasaan diri kita, mengarahkan diri kita untuk hal-hal tersebut dengan disertai firman Tuhan, bahwa kita yang menjadi penguasanya, kita yang menjadi pengawasnya, kita yang menjadi mengontrol akan teknologi tersebut. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika pada saat ini mungkin kita masih memegang kendali atas teknologi pada saat ini, tetapi justru dengan hal tersebut, kalau firman Tuhan ini tidak membendung, maka bisa jadi itu alatnya, bendanya yang akan menguasai orangnya. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bahwa kita adalah manusia yang hidup, yang punya akal budi, yang punya roh, dan satu lagi yang membuat kita menjadi mahal Allah, karena kita orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, maka kita menjadi hal yang sangat mahal, hal yang sangat mulia. Oleh karena kita berharga, kita yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus, maka marilah kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, dengan profesi kita, dan bahkan sebenarnya kita bisa memakai alat-alat teknologi semuanya untuk memuliakan Tuhan, jika itu semua tepat dengan sasarannya. Oleh karena itu, saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan memakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan atas segala hikmat-Mu, pengetahuan yang Kau berikan kepada kami, teknologi yang dapat kami rasakan, yang memudahkan banyak kehidupan kami, pekerjaan kami. Tetapi kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah kuasai diri kami, berilah kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami juga bisa menjagai diri kami masing-masing, menjagai orang lain, supaya kami juga bisa mengontrol diri kami. Terlebih ya Tuhan, dalam menghadapi perkembangan zaman, biarlah semua perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi itu dapat kami pergunakan untuk hal-hal yang baik, yang berguna, terutama untuk memuliakan nama Tuhan dan menjauhkan kami dari segala dosa. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu, kiranya dalam perkembangan waktu kami memohon kepada-Mu, tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami tetap berjalan di jalan yang Kau kehendaki. Walaupun perkembangan zaman akan terus meningkat, kami tetap bersandar kepada-Mu, kami tetap berpedoman hanya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan kepada setiap jemaat-Mu, karenanya Tuhan yang melindungi dimanapun mereka berada. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan Allah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.